Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan tibalah kita dalam segmen dialog. Pada segmen dialog di Kompas Sulsel pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan stop perundungan dan juga kekerasan terhadap anak. Hal ini tentunya masih marak terjadi di kalangan kita hingga saat ini. Lalu sebenarnya apa penyebab dari terjadinya perundungan ataupun juga kekerasan terhadap anak dan bagaimana cara mengatasi hal ini? Sudah hadir di studio Kompas Sulsel pada pagi hari ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan juga merupakan Ketua P2 TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Ibu Tendri A. Palalo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Kalau kita berbicara terkait dengan kekerasan terhadap anak dan juga perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bullying ini masih marak terjadi. Tapi boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih perundungan ataupun bullying ini? Apakah kekerasan psikis atau kekerasan fisik atau seperti apa sebenarnya? Ya. Di Makassar ini khusus untuk perundungan atau bullying ini kami dari 2 tahun lalu ya, kita kerjasama dengan UNICEF, dengan Forum Anak Makassar, bagaimana kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dimulai dulu dengan penelitiannya ya, bahwa akan tinggi tingkat kekerasan di sini. Nah, dari hasil itu akhirnya ada beberapa sekolah jadi lokus dan didapatkan bahwa mereka memahami bahwa bullying itu memang mereka harus stop. Jadi anak-anak yang diajari, anak-anak yang menjelaskan. Ini kalau forum anak dalam kaitan fungsinya sebagai dia pelapor dan pelopor. Nah, ini kekerasan bisa fisik, bisa non fisik. Nah, dari semua itu karena kalau kita membaca-baca ya, saya kan suka ikut membaca-baca bagaimana mengendalikan perundungan ini dari ini sebaya anak-anak sesama anak-anak. Kalau kita bercerita saja anak itu misalnya hitam, itu sudah bagian badannya gemuk, macam-macam. Jadi itu orang tanpa sengaja. Apalagi kalau sesama di kelas kan ada namanya senior junior di SMP, di sekolah-sekolah di sekolah kita SD, SMP, SMA itu kan ada semua itu, ada merasa senior, ada merasa junior, ada kantin yang di blok, itu semua bagian dari bullying itu. Malah di tempat yang paling parah itu ada sekolah, itu sudah parah cenderung ke kekerasan fisik, bukan lagi kekerasan fisik, sudah kekerasan fisik. Nah, sehingga kita menganggap ini harus kita kerja bareng-bareng, kita bersama untuk menghentikan bullying di sekolah. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan orang-orang melakukan bullying ataupun juga perundungan terhadap anak-anak? Kalau kita lihat sih memang tidak bisa kita ingkar ya, peran keluarga itu sangat menentukan. Keluarga dalam hal ini kadang-kadang itu kita tidak merasa bahwa kita telah melakukan kekerasan pada anak-anak kita. Contoh paling kecil ini ya, seperti sepele. Kalau di dalam rumah itu ada 3 anak, selalu yang disebut anak tertua sebagai pemilik bapak, pemilik ibu. Bapaknya si A, bapaknya si B. Itu contoh kecil yang kita tidak sadar, tidak menyadari bahwa ini secara budaya kita telah mengajari anak-anak kita diskriminasi. Jadi anak kedua dan ketiga itu tidak pernah punya bapak. Karena selalu dipanggil bapaknya si A. Anak tertua kan selalu mamanya si A. Nah, itu contoh paling kecil. Nah, contoh kecil lainnya sekarang ini bukan contoh kecil lagi. Hampir semua orang tua kalau sampai di rumah gadgetnya lebih penting dari anak-anaknya. Jadi anak-anaknya terabaikan. Fokusnya sekarang sama gadget. Media sosial. Kemarin itu di P2K3 PJ Wali Kota Makassar Pak Iqbal kita mulai mencanangkan itu, kita harus melakukan pertemuan yang berkualitas dari jam 6 sampai jam 9. Diminta semua keluarga-keluarga di Makassar agar memperhatikan jam-jam ini, mendampingi anak-anak kita sholat, kemudian mendampingi anak-anak kita melihat PR-nya,
ada waktulah orang tua ini untuk berbagi dengan anaknya. Karena kadang-kadang kita kalau di kota besar kan kita semua sibuk. Iya. Anaknya datang, bapaknya marah karena sudah kecapean di kantor baru pulang. Nah, begitu juga ibunya. Apalagi kalau ibu-ibu itu kan kerjanya 2 kali beban. Iya, banyak Beban kerjaan sebagai kalau dia bekerja, beban sebagai pegawai di kantor, Iya. dan kembali beban sebagai ibu rumah tangga. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kan ada juga ibu yang santai, tapi saya kira hampir semua ibu-ibu tidak menitip urusan rumah tangganya kepada asisten rumah tangga. Itu artinya salah satu penyebab dari Bullying itu kita harus mulai dari rumah. Oke. Itu kalau ini saya cerita sebagai pengalaman praktis sebagai ketua P2 TP2A di Makassar. Setelah kita belajar dari kasus di anak-anak itu tinggi betul. Misalnya orang sekarang kan lagi jam emo. Iya. Dan hampir sedikit sekali anak-anak itu kan bisa mendeteksi ini emonya palsu. Smartwatch Pokoknya smartwatch itu yang dipakai telepon. Ada yang palsu, ada yang tidak palsu. Itu juga kan jadi bahan di anak-anak. Wah, kamu punyanya palsu, saya punya asli. Anak-anak kok tahu mana asli mana palsu? Iya. Itu sudah bagian. Dari mana anak itu dapat? Kalau tidak mencontoh dari orang dewasa. Itu contoh yang terkecil yang harus kita selesaikan oleh person-person. Di sekolah itu guru bertanggung jawab mengendalikan ini dari jam 7 sampai pulang sekolah. Guru itu harus dianggap menjadi orang kedua anak-anak. Bagaimana menjadi dia orang tua? Makanya sudah kami berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar agar para orang tua ini tidak gampang melewati pintu sekolah lah. Pintu pagar sekolah. 1, HP. Saya sudah bersepakat HP tidak dipegang anak-anak. Iya. Untuk apa anak-anak pegang HP? Banyak yang bisa terjadi. Kasus kemarin perkelahian antara orang tua dan guru itu lahir dari HP. Tiba-tiba ada klik, pada masa panas anak-anak menelpon, pintu sekolah terbuka dan orang gampang masuk. Pokoknya urusan di sekolah itu diselesaikan oleh guru. Dan kalau terjadi bullying, makanya ini yang kita rapikan. Bagaimana anak-anak itu dipahami bahwa bullying itu begini. Iya. Bisa jadi kan mereka melakukan tanpa sengaja. Tiba-tiba saya bilang, matanya ini. Identitas orang itu mulai warna kulit. Dan anak-anak kan biasa kan. Berarti body shaming juga itu juga bagian termasuk dari bullying. Bagian dari bullying. Apalagi kalau sudah mengarah ke hal-hal yang lain. Bukan semua yang membuat anak-anak kita tidak nyaman. Itu bagian dari situ. Itu juga termasuk dari bullying. Iya, makanya kita ini kayak kita harus mengajari anak-anak kita dari awal bahwa berkomunikasi itu yang tua harus kita hormat, yang adik kita sayangi. Itu karakter-karakter dari sana itu yang harus dibangun. Dan rumah, sekolah, lingkungan masyarakat. Tapi kalau kita lihat saat ini justru kasus-kasus bullying ini juga banyak terjadi di sekolah, di ranah pendidikan yang seharusnya anak-anak belajar, bermain, tapi justru terjadinya di sekolah. Makanya itu yang ini salah satu tindak lanjut dari kekerasan. Jadi ketika kita lihat kenapa ya di Makassar setiap tahun itu angka kekerasannya rata-rata 1.000 lah, di atas 1.000. Tahun ini kita catatkan ada 1.351 dari semua jaringan. Itu sampai 2020 bukan 2019. Khusus untuk awal tahun ini kami menerima aduan itu sudah ada hampir 20. Mayoritas itu orang datang minta menikah. Sejak Perma Mahkamah Agung tentang pernikahan anak, itu orang saya jadi sadar banyak betul orang mau menikah usia anak ini. Padahal masih di bawah umur. Itu kan tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Makanya, tapi karena ada permainan akhirnya terbongkar, ketahuan kalau dicatat anak-anak yang datang menikah selalu alasannya apa? Sudah hamil. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau hanya sekedar minta yang lain kami tidak kasih lah. Tapi kalau sudah membawa perut, sudah membawa USG dan lain-lain, akhirnya kita tinggal berkoordinasi dengan puskesmas. Kita juga akhirnya kami kalah dengan fakta-fakta ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat anak-anak kita ini dengan mudah
akhirnya di bawah umur harus kemudian menjadi orang tua, mempunyai tanggung jawab yang begitu besar anak untuk merawat anak. merawat Itu namanya. anaknya. Itu namanya anak mengasuh anak. Dan hasil penelitian ya, hasil kerja-kerjanya tim aktivis ini dan kerjaan beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa kalau anak melahirkan anak pasti kekerasan lahir. Baik, jadi justru juga itu memicu kekerasan yang akan ditimbulkan. Itu mata rantai yang kami harus putus. Mata rantai yang harus diputus dari pernikahan anak ini akan dikhawatirkan melahirkan. Dan memang bukan sekedar khawatir, dari fakta-fakta ini ada 500 sekian anak. Anak ABH yang dititip di rumah aman kami, ABH itu anak berhadapan dengan hukum. Kurang lebih 128 kasus. Itu yang dititip dari berbagai polsek, unit PPA Polrestabes Makassar. Dan sekali lagi saya mau terima kasih banyak ya kepada pihak kepolisian karena pemihakannya kepada anak-anak makin bagus. Dan sehingga anak-anak kita bisa dititip, tidak dibiarkan dalam tahanan polres, tahanan polsek. Di saat kami ini bersama, akhirnya kita bisa mengenal anak ini satu persatu sampai melihat rumah-rumahnya mereka. Dan rata-rata mereka ini adalah anak yang lahir dari pernikahan anak. Baik, jadi justru banyak sekali dampak-dampak negatif yang dilahirkan ketika anak harus merawat anak, kemudian pernikahan yang terjadi bawah umur, bahkan juga bisa memicu terjadinya kekerasan fisik ataupun juga psikis terhadap anak. Lalu sebenarnya menjadi PR saat ini bagaimana kemudian mencegah hal tersebut sehingga tidak banyak, tidak sampai ribuan atau bahkan ratusan ya kasus-kasus yang serupa. Kita akan bahas usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Ada masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, masih dalam perbincangan terkait stop perundungan dan juga kekerasan terhadap anak. Tadi sudah kita bahas beberapa kasus di Kota Makassar sendiri sudah mencapai 1000 kasus di tahun lalu. Di tahun ini sudah banyak sekali laporan kasus kekerasan sampai 20. Kemudian ini yang menjadi PR besar juga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertemu juga dengan orang tua, dengan guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimana sebenarnya hal ini bisa dicegah agar tidak terjadi hal serupa kembali? Jadi karena ini kalau urusan anak itu berarti kita tidak bicara tentang DPPA. Kita bicara tentang 51 SKPD di Makassar. Kita bicara tentang DPR. Ya, kita bicara tentang media, kita bicara tentang perusahaan, dan kita bicara dengan seluruh masyarakat Kota Makassar. Itu kalau bicara anak dan perempuan, karena ini anak ini ibaratnya pemain, yang pembuat panggung utamanya itu orang tua. Jadi kalau panggung yang dibuat orang tua itu membuat anak-anak menarinya tidak benar, itu artinya yang salah orang tua. Berarti lahir dari keluarga. Ya, maka yang pertama harus dibangun adalah mungkin kita semua harus kembali ya. Program itu tentang pendewasaan usia pernikahan, kayaknya bukan lagi sekedar disampaikan. Implementasinya benar-benar harus real dan kelihatan siapa yang bertanggung jawab itu. Makanya kami punya namanya shelter warga. Shelter warga itu mengendalikan pelayanan kekerasan perempuan dan anak berbasis RT RW, dilakukan secara partisipatif. Jadi itu pesannya adalah untuk rakyat bisa mengontrol, bisa memastikan bahwa rumah 1, 2, dan 3 itu tidak ada TPPO-nya. TPP itu perdagangan orang. Memastikan tetangga kita tidak perdagangan orang. 2, pengurus di shelter warga ini juga bekerja sama semua pihak yang ada di kelurahan itu seperti Dimas dari Kodim itu apa Babin Kamtimas, Babinsa. Terus aktivis semua, mau pemuda, forum anak, semua harus ikut. Perempuan-perempuan, ibu-ibu, tidak perlu dia harus sanggulnya besar, kacamata lebar, tidak. Ya dia daster-daster, biar tidak cuci muka, tidak apa-apa. Yang penting dia bisa memastikan tetangga 1, 2, dan 3 itu adalah tidak melakukan kekerasan perempuan dan anak.
Yang kedua, memastikan di lorongnya anak-anak semua sekolah. Tidak ada pilihan kita, anak-anak harus dikembalikan ke sekolah. Apapun alasannya, bagaimanapun modelnya, sekolah itu masih yang terbaik untuk anak-anak. Iya. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Supaya ini tidak terjadi lagi, kemiskinan terus berkembang, maka memang kita bersepakat menghentikan pernikahan anak. Menghentikan pernikahan di bawah umur. Pernikahan anak. Pokoknya bukan lagi pernikahan dini, karena dininya sudah berusia 19 tahun. Pernikahan anak itu 18 ke bawah, tak boleh. Sekarang kan usia menikah kita harus 19 tahun. Iya. 19 tahun laki-lakinya, perempuan dan laki-lakinya. Berarti dengan ini hampir pasti tidak ada lagi perangkat pemerintah yang menambah sedikit pun usia anak, menambah sedikit pun mengubah kependudukan anak ini hanya untuk perkawinan. Tidak dibenarkan. Karena anak yang saat ini yang kita catatkan melakukan pernikahan anak itu, kita nanti koordinasikan dengan puskesmas. Karena kita memastikan bahwa anak-anak yang di dalam rahim ini tumbuh besar dan menjadi generasi yang baik walaupun dilahirkan oleh anak-anak. Makanya keluarganya kita tanya, ibu bapaknya kita cek bagaimana kehidupannya, dan kita hampir pastikan dari yang kita lihat ini berdasarkan pengalaman sejak Perma itu menugaskan kepada P2T P2A, kita menemukan yang terlibat di pernikahan anak ini, pelaku-pelaku pernikahan anak ini masih dari golongan prasejahtera. Kalau boleh disebut orang miskin, jangan. Pokoknya semua terbatas sisi ekonomi, rata-rata lahir dari kalangan menengah ke bawah. Kalau menengah masih bisa lah. Memang ekonomi bawah. Kemudian dia juga melahirkan anak. Anaknya dulu ibunya ini dulu usianya muda lalu melahirkan. Kemudian sekarang anaknya lagi melahirkan lagi anak-anak. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua ini kemudian yang dicontoh juga sama anak-anaknya? Ya, saat ini yang kita kan sudah mulai kanalisasi. Di kecamatan A ini misalnya ada, di RT ini ada ini. Kita linkkan dengan puskesmas dan Kadis Kesehatan sangat concern untuk urusan ini. Dilinkkan untuk mengetahui perkembangannya. Satu, kalau ada 10 kita bisa tanggulangi 7 kan luar biasa. Sambil kita merapikan samping kiri kanannya ini. Jangan sampai memang ada terapi yang keliru dari pemerintah. Apa terapi keliru itu? Misalnya si A ini sebenarnya yang berhak atas bantuan sosial. Misalnya beras dan lain-lain. Ternyata jatuh di sampingnya. Ini lagi juga yang kita koordinasikan dengan dinas sosial. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, panggung itu kan panggungnya orang dewasa, yang di atasnya anak-anak menari, yang berkaitan erat dengan apa yang kami lakukan. Berarti orang tua harus lebih mengenal kembali sikap-sikap anaknya, perubahan perilakunya. Apa yang terjadi ketika misalkan di rumah anaknya bersikap seperti ini, ternyata di luar rumah orang tuanya nggak tahu sikapnya seperti apa, di dunia maya lagi tidak ditahu seperti apa. Itu pelajaran untuk orang-orang yang pandai. Yang kita, anak saya seperti bagus, tapi ternyata di sekolah dia lari ini. Itu kesempatan ibu-ibu yang menengah ke atas. Kalau kesempatan ibu-ibu yang ke bawah itu tidak ada dipikirkan. Yang dipikirkan anaknya, pulang enggak anaknya? Biar dia main di luar, bebannya jadi berkurang. Biar anak perempuannya pergi cari uang untuk makan. Itu yang kalau perempuan enggak pikir, dia enggak pernah mengetahui, ibunya malah minta ke uang anaknya. Kirimkan uang, mau kemana kerja nak? Mau ke sini, ada kafe di sini. Oh iya nak, kirimkan ibu uang, mau bayar cicilan motor, cicilan apa, ternyata lupa. Bolehkah anak-anak dikasih beban bekerja? Anak-anak itu kalau bekerja di kafe, boleh jadi kafenya bagus yang kelihatan, tapi kalau tuntutannya banyak, ada tekanan-tekanan juga secara psikis yang perempuan terjadi. Itu detik terakhir hanya satu modalnya, alat kelaminnya. Pada saat terdesak apapun, anak perempuan. Makanya anak perempuan ini diminta, agama kan juga meminta. Jangan membiarkan anak perempuan kita itu tidak punya uang. Boleh anak laki-laki tidak punya uang, tapi anak perempuan kita ini harus punya. Ibu bapak ini harus mencari uang untuk melindungi ini anak-anak perempuannya. Lalu sebenarnya apa dampak yang terjadi ketika seseorang, anak atau mungkin perempuan atau anak laki-laki juga terkena yang namanya perundungan atau bullying? Kita lihat beberapa kasus ada yang sampai depresi, kemudian
bunuh diri dan segala Ah. macam. Itu kan berkait-kait. Jadi kaitannya kalau di sekolah bullyingnya berlebihan, itu ada anak-anak bunuh diri Iya. gara-gara dibully. Ada yang lompat dari Lompat dari sekolahnya. sekolah macam-macam. Artinya sekolah itu tidak mampu mendeteksi dini. Maka kenapa harus ada guru kelas misalnya? Karena wali kelas ini jadi tahu. Kenapa wali kelas harus sering-sering masuk di kelas? Karena itu dia bisa mengontrol anak-anaknya. Kenapa kelas tidak boleh lebih dari 35 atau 40? Jangan sampai 50 di kelas. Dilihat ruangannya seperti apa. Karena mau dicek anaknya satu persatu, ini kemarin tidak datang sekolah, kenapa ya? Kenapa harus kalau ambil rapor orang ketemu orang tuanya? Karena mau ditahu situasi ekonominya. Mau ditahu bagaimana kehidupan di dalam itu. Jadi memang berat itu jadi guru. Iya. Apalagi kita cerita bullying di sekolah. Jadi semua harus ditahu. Urusan es krim saja bisa jadi bullying. Jadi hal-hal kecil itu bisa menyebabkan Dan kecil-kecil itu cerminan rakyat dari kehidupan di luar, dari kehidupan rumah. Tiba-tiba ada anak-anak sangat cepat marah, merasa dirinya saja yang berkuasa dalam kelas. Tidak boleh ada temannya yang lebih baik dari dia. Itu pelajaran karakter awalnya itu yang Tapi diajari justru anak. ini juga bisa menyebabkan trauma berarti kepada anak-anak. Kemudian bagaimana caranya untuk Jadi menangani salah trauma tersebut? menangani, Mhm. salah menyelesaikan itu akan berdampak ke anak-anak kita. Memang mahal itu mengurus anak-anak ya. Tapi Memang mahal menyiapkan generasi ini. Kadang-kadang orang tua lupa, kita sudah melahirkan, kita berkejaran mengejar cari uang dengan alasan untuk anak ini. Padahal kita lupa, anak kita ini kita titip di asisten rumah tangga, anaknya terjatuh, kemudian mungkin dia hidup dengan hanya bukan ibunya, Iya. jadi gampang mengumpat, gampang marah, anak-anak kan masih kecil, dia itu semua terekam dalam memorinya tanpa kita tahu. Oke, ketika terjadi trauma kemudian apa yang harus Kemudian dilakukan? masuk di sekolah, masuk efeknya nanti berapa lama baru kita sadar. Nah ini nih sekarang menurut saya yang harus menjadi PR bersama untuk seluruh anak-anak muda Makassar yang akan menikah, ya tolong ini jadi pertimbangan. Pendewasaan usia perkawinan, tingkat kemapanan harus jadi pertimbangan khusus. Kedewasaan orang itu bisa dibaca dari bagaimana menjalin keluarga. Karena kalau anaknya lahir misalnya dari bayi gen itu, akan lahir anak-anak yang penuh tekanan. Iya, baik. Di zamannya kita dulu kalau orang hamil kita malu. Kemarin itu saya melihat anak-anak kok, ada tante sudah 9, ngeri juga, dengan enteng dia berkomunikasi dan tanpa rasa beban bersalah. Yang mendengar, bagi yang seperti saya ini kan jadi stres sendiri. Ada masalah apa dengan anak-anak kita? Justru juga yang menjadi korban juga akan mengalami stres, bahkan depresi seperti itu, bahkan mengalami traumatik yang cukup dalam. Kemudian dari pihak keluarga apa sebenarnya yang harus dilakukan terhadap anak? Bagaimana cara orang tua untuk mengenali ketika anaknya ternyata menjadi korban bullying di sekolah atau mungkin di lingkungan teman-temannya, seperti apa? Biasanya itu kalau yang dari pengalaman kita ya mengurus forum anak ke sesama anak ini, kan ada namanya guru BK, ada tahapan. Di sekolah ada guru kelas, ada guru BK ke keluarganya, mungkin ada proses mediasi, pemanggilan dan lain-lain. Karena kita berharap bullying ini bisa diselesaikan di tingkat kelas, di tingkat terkecil, ada yang tidak menjadi pembicaraan keluar, karena itu juga bisa menjadi mengorbankan dua-dua, yang membuli dan yang dibully. Kemudian ada lagi cerita pihak ketiga. Berarti pelaku dan korban juga bisa sama-sama. Makanya kemarin saya kira itu pertimbangan kenapa Ibu Tria dari UNICEF itu melibatkan anak-anak secara partisipatif. Tapi cara mengenali bagaimana anak-anak kita terkena kasus bullying seperti apa? Biasanya itu tidak perlu punya deteksi apa-apa. Dengan kita memberi kesempatan kepada anak-anak kita berkomunikasi baik, makanya saya menyarankan setiap anak-anak pulang sekolah itu orang tua harus ada kesempatan mendengarkan. Jadi perintah Pak PJ itu Pak Iqbal ya, 09 sampai
06 sampai 9 itu dengarkanlah kata-kata anak-anakmu. Barangkali dia mau cerita, ibu PR saya ini, ibu teman saya ini. Mungkin juga dia bercerita, teman saya baju baru. Jadi biarkan anak-anak punya tempat untuk kita dengarkan. Baik. Nah, jadi kita mamanya nanti sibuk nonton televisi sinetron. Iya, sebagai orang tua harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya agar tidak terjadi kekerasan. Dihamilin, dikeluarin, dirawat. Dia sudah masa pertumbuhan lalu terabaikan dan itu nanti yang bermasalah kan. Iya, terus sekali berarti mahal itu. Negara mengeluarkan banyak sekali tenaga untuk mengurus anak-anak yang terlanjur ini. Lebih baik berarti mencegah dari lebih sekarang, baik dari awal daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik saudara, pastinya Anda yang juga memiliki anak-anak agar untuk terus dijaga, diberikan perhatian ketika anak-anak memiliki masalah mungkin di sekolah atau di lingkungan bermainnya, pastinya Anda lebih baik untuk mendengarkan cerita dari anak tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bullying ataupun juga kekerasan yang terjadi di sekolah ataupun juga di tempat anak Anda berada. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tenri Apalalo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang sudah hadir di Kompas Sulsel untuk hari ini. Semoga kita berharap bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan juga kasus bullying tidak terjadi lagi dan kasusnya juga dapat menurun bahkan tidak ada lagi di Indonesia. Kita akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Saudara tentunya masih di Kompas TV, independen terpercaya.